Tuan muda, Jam tangan itu diberikan langsung oleh ayah sebelum beliau meninggal. Ini melambangkan status pewaris grup Long Yu. Sampaikan perintah ini, pastikan untuk menemukan wanita yang mengenakan jam tangan itu. Dia adalah penyelamat hidupku, Yu Yanken. baik. Baik. Dan juga calon istriku di masa depan. Aku seorang mahasiswa hukum, ternyata kehormatanku telah diambil oleh orang asing. Siage, Kakak, ada apa? Yang Fan berutang dan berjudi, dia juga mengejarku sambil memukul. Aku bahkan sedang hamil. Siage, tolong bantu aku. Bisakah kamu meminjamkan aku sejumlah uang? Aku harus pergi bersembunyi. Jika tidak, aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Aku akan dipukuli sampai mati. Jangan panik, Kak. Aku menyimpan 400 juta rupiah di kartu ini, ambillah dan gunakan. 400 juta rupiah? Aku juga harus melahirkan. Bagaimana mungkin 400 juta rupiah itu cukup? Jam ini seharusnya bernilai uang. Menjualnya pasti akan cukup. Jam tangan itu adalah... Bos, cepat. Tolong tukarkan jam tangan ini menjadi uang untukku. Nona, tunggu sebentar. Direktur Yu, ada kabar mengenai jam tangan itu. Siapkan mobil sekarang. Baik. Wanita dari Hotel Xingchen tadi malam, apakah itu Anda? Apa yang Anda lakukan? Jangan khawatir, Nona. Beliau adalah CEO dari grup Long Yu kami, Bapak Yu Yanchen. Tadi malam Direktur Yu sedang terpengaruh obat, dan Anda yang menemaninya semalaman. Direktur Yu kami datang ke sini khusus untuk membalas budi Anda. Tidak kusangka sama sekali bahwa Yin Siage ternyata menyelamatkan seorang direktur. Tapi sekarang, aku yang menjadi penyelamat Yu Yanchen. Ya, wanita tadi malam adalah aku. Untuk menyelamatkan Anda pada tadi malam, aku benar bekerja keras. Aroma pada dirinya berbeda dengan aroma tadi malam. Maaf ya. Hei, Siage, aku pergi ke luar negeri untuk menghindari utang. Utang yang menumpuk. Setelah ini jangan pernah menghubungiku lagi. Mami, aku tidak mau memakai pakaian seperti ini lagi. Aku tidak suka orang lain melihat tanda lahirku. Sayang, tanda lahir ini adalah hadiah dari Tuhan untukmu. Ayahmu juga memilikinya loh. Kalau begitu, di mana ayahku? Mami tidak mungkin bilang padamu, kamu lahir dari Mami dan ayahmu setelah kencan satu malam kan? Mami bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya kan? Mami angkat telepon sebentar ya. Mobil yang dipesan Mami akan segera tiba, warnanya hitam. Halo? Yang hitam itu yang dipesan Mami? Wah, Paman, Anda tampan sekali ya. Benar-benar sama seperti ayah yang kubayangkan. Paman bukan ayahmu. Pertemuan kita adalah takdir. Paman sangat tampan. Mau jadi ayahku tidak? Ibuku sangat ahli dalam segala hal. Menikahinya itu sangat untung. Tian-Tian? Tian-Tian, kenapa kamu lari kemari? Ini bukan mobil yang dipesan ibu, cepat turun. Jaga baik. Baik anakmu. Jangan marahi ibuku. Tian-Tian, paman ini tidak salah. Ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Sini, minta maaflah pada paman ini, baru kita pergi. Maafkan aku. Dia lumayan pandai mendidik anak. Dia adalah ibu yang kompeten. Tidak masalah. Tian-Tian, kamu tidak boleh lari. Lari lagi, ibu sangat terkejut, kamu tahu tidak? Ibu hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Iya, aku akan dengarkan ibu.
Sebagai seorang pengacara, sudah bertahun-tahun bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Aku tidak tahu bagaimana kabar bibi besarmu akhir ini. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Yanshen, aku membelikanmu sabuk baru. Kamu alergi logam, aku sengaja memesan Gasper sabuk emas murni. Sini, biar aku pakaikan. Sudah 6 tahun, kamu selalu tidak mau menyentuhku. Apakah kamu benar tidak punya sedikit pun perasaan kepadaku? Hubungan kita hanya sebatas tanggung jawab, bukan perasaan. Aduh, jangan Tuan Muda Kecil. Aduh, jangan Tuan Muda Kecil. Hahaha, Tuan sangat Muda Kecil. menyenangkan. Jangan Tuan Muda Kecil. Jangan Tuan Muda Kecil. Sangat menyenangkan. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Direktur Yu, tolong saya, Direktur Yu. Kenapa? Aku bahkan belum selesai bermain. Hei Yanchen, dia masih anak, jangan main tangan. Xiao Guo, cepat minta maaf. Kenapa? Ibuku bilang, aku punya tanda lahir keluarga Yu. Aku adalah tuan muda tertua keluarga Yu. Para pelayan ini, mereka semua budakku. Aku bebas memainkan mereka. Beginikah caramu mendidik anak? Aku tidak pernah mengatakan itu, anak ini salah paham. Yanshen, saat Xiao Guo lahir, aku sudah memberinya bekas luka berbentuk tanda lahir pusaka keluarga Yu. Sekarang bekas luka ini semakin memudar. Aku harus memastikan hubungan kami sebelum Yu Yanchen curiga dan menjadikannya nyata bersamanya. Yin Kiki hanya akan membuat anak itu semakin nakal. Aku harus segera mendapatkan hak asuh. Sudah menemukan pengacara? Sudah. Pengacara Yin Siage, tingkat kemenangannya dalam kasus hak asuh 100%. Kita bisa menemuinya hari ini. Dia. Pengacara Yin, kasus yang Anda tangani ini berhasil semua. Umpan balik dari klien juga sangat baik. Terima kasih banyak Pak Manajer, saya akan terus berusaha. Saya punya beberapa kasus lagi di tangan saya. Hanya saja saya tidak tahu apakah pengacara Yin mau mengambilnya atau tidak. Pak Manajer, sebagai seorang pengacara yang tahu hukum, Anda harus tahu konsekuensi dari pelecehan seksual. Anda kan tahu betapa sulitnya memenangkan kasus pelecehan seksual. Di sini tidak ada kamera pengawas. Bukti apa yang Anda punya untuk membuktikan? Saya melecehkan Anda. Mau lari kemana? Lepaskan saya. Beraninya engkau menyentuh orangku. Direktur Yu, saya salah, Direktur Yu. Saya tidak tahu kalau dia orang Anda. Jika saya tahu, mati pun saya tidak berani, Direktur Yu. Pergi. Berikan saya satu kesempatan lagi, Direktur Yu. Direktur Yu. Direktur Yu, saya salah, Direktur Yu. Terima kasih barusan. Kantor hukummu kacau balau. Apakah Anda tertarik untuk mempertimbangkan bergabung dan bekerja di Grup Long Yu? Grup Long Yu, perusahaan global 100 besar itu, dengan nilai pasar mencapai ratusan miliar. Saya bisa bekerja di Grup Long Yu. Anda pasti sedang menipu saya, ya? Pengacara Yin, kami datang karena reputasi Anda. Kami dengar Anda paling ahli dalam menangani kasus hak asuh anak. Direktur Yu, apakah Anda sudah menikah, Pak? Belum. Belum menikah tapi ingin punya anak tanpa ibunya? Benar brengsek para direktur utama dari keluarga kaya ini. Apakah ada hal yang Anda khawatirkan? Berapa gajinya? Berapapun ekspektasi Anda, katakan saja. 1 bulan 50.000? Gaji tahunan 10 juta. 10 juta. Presiden direktur memang benar kaya raya. Jangan khawatir, saya pasti akan bantu Anda rebut kembali anak itu. Besok, Anda datang bekerja di Grup Long Yu. Sayang, kamu duduk di sini sebentar. Mama harus menemui paman presiden direktur untuk membicarakan pekerjaan kami. Di sini, kamu harus bersikap sopan kepada semua paman dan bibi, oke? Siapa yang membawa anak ini ke kantor? Halo Paman, nama saya Yin Tian. Mama saya adalah Yin Siage yang baru mulai bekerja hari ini. Hari pertama bekerja, sudah membawa anak ke kantor. Saya beritahu kalian, di kantor sehari, kalian harus menciptakan nilai untuk perusahaan sehari penuh. Bagaimana cara menciptakan nilai? Pergi, sana, pel lantai. Hei, anak kecil, ambilkan saya segelas air. Ingat, saya hanya minum air bersuhu 36,5 derajat saja. Kenapa airnya dingin sekali? Tian.
Sayang, kamu tidak apa-apa. Mama, Tian-Tian sangat patuh, selalu sopan, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Jelaskanlah. Direktur Yu, ini semua karena Yin Siage hari pertama bekerja sudah membawa anak. Perusahaan kita tidak boleh membiarkan perilaku seperti ini berkembang. Pengacara Yin membawa anak, itu saya yang izinkan. Maksud Anda, saya mempengaruhi etika perusahaan. Tidak berani, tidak berani. Perusahaan kita selalu mengutamakan manusia. Anda mengabaikan filosofi perusahaan ini. Menganiaya yang lemah, saya harus menghukum Anda. Paman, karena kepala Sie menyuruh saya mengepel dan mengambilkan air, maka biarkan dia yang mengurus kebersihan kantor dan mengambilkan air untuk mama saya. Anda dengar jelas? Baik, Pak. Beri pengumuman, perusahaan memahami kesulitan setiap orang tua, setiap karyawan boleh membawa anak ke kantor. Hari ini adalah Hari Anak Sedunia. Selenggarakan acara piknik orang tua dan anak di kantor. Biarkan karyawan membawa anak mereka untuk berpartisipasi dalam acara ini. Silakan, Baik. semua kembali bekerja. Hei Direktur Yu, terima kasih banyak, biar saya saja yang ambil, agar tidak merepotkan Anda. Kalau ada lain kali, pergi sendiri. Baik. Mami, di sini banyak sekali mainan. Mari kita lihat ke depan. Acara keluarga apa? Apaan ini? Sama sekali tidak seru. Untuk apa kita datang ke sini? Dasar anak bodoh, ini adalah acara keluarga perusahaan ayahmu. Kita harus betul memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya mengakui identitas kita. Kah? Mengapa kamu bisa ada di sini? Kak, benar kamu. Sudah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak pernah menghubungiku? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik saja. Tante, ternyata kamu tante. Halo, aku putri Mami. Panggil saja aku Tian-Tian. Mami selalu membicarakanmu. Dia sangat merindukanmu. Halo, apakah ini anakmu dengan Yang Fan? Dia juga bekerja di grup Long Yu? Aku tidak boleh membiarkan Yin Siage tahu bahwa aku telah menggantikan posisinya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang benar tidak nyaman untuk diceritakan? Yang Fan sebelumnya berhutang banyak karena judi. Sekarang dia sudah berganti nama. Mulai sekarang jangan sebut nama itu lagi. Mengapa kamu masih bersamanya? Aduh, dia sekarang sudah berubah. Dia bahkan menghasilkan banyak uang. Kak, kekerasan dalam rumah tangga dan judi itu tidak akan pernah berubah. Kamu, Apa maksudmu? Kamu benar tidak senang melihatku bahagia? Apa kamu pikir aku tidak pantas mendapatkan kehidupan yang baik? Aku beritahu kamu, orang sepertimu yang punya anak tanpa menikah, tidak pantas memberiku ceramah di sini. mengapa kamu bisa berbicara seperti itu padaku? Aku sungguh melakukannya demi kebaikanmu. Kamu lupa, dulu dia mengejarmu dan memukulimu, akulah yang memberimu uang, dan kamu baru kabur. Oh, ternyata yang kamu pikirkan adalah uang, ya? Kenapa tidak bilang saja dari awal? Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Hanya jika Yin Siage benar pergi dari hidupku, aku dan Xiao Guo baru akan aman. 2 miliar rupiah, cukup. Mulai sekarang, aku, Yin Kiki, tidak ada urusan lagi denganmu. Ambil uang ini dan segera menghilang dari hadapanku. Yin Kiki, bagaimana kamu bisa mengukur hubungan kekeluargaan kita dengan uang? Mami, bertengkar akan merusak hubungan. Kita menenangkan diri dulu, lalu pergi ke sana dan melihat. Lihat mau? Ayo. Ada apa tadi ribut? Ya, tidak ada yang ribut, hanya suara kami sedikit keras. Yan Chen, hari ini ada acara keluarga dan anak. Semua karyawan perusahaan datang. Bukankah ini saatnya mengumumkan statusku dan Xiao Guo? Nanti saja kita bahas lagi. Nanti? Kapan nanti? Sudah 6 tahun, masih nanti? Ayo pergi. Selamat datang semuanya di perlombaan lari 3 kaki. Kakak, aku ingin boneka Barbie ini. Boneka ini adalah hadiah perlombaan. Kalau begitu, bolehkah aku dan Mama ikut? Permainan ini harus diikuti oleh ayah dan ibu, harus ikut bersama. Sama. Tian-Tian tidak punya ayah.
Tian-Tian, Mama akan membawamu ke mall untuk membeli, mau tidak? Paman, Tian-Tian, kenapa kamu ada di sini? Paman, bisakah Paman menjadi ayahku sebentar? Aku ingin boneka Barbie itu. Perlombaan ini harus diikuti oleh ayah dan ibu. Bersama-sama. Tian-Tian tidak punya ayah. Direktur Yu, maaf, anak ini tidak tahu apa. Boleh, Paman akan menemani kamu. Ayo kita pergi. Ayah dan Mami semangat. Baru kali ini saya melihat yang seperti ini, ya. Direktur Yu bisa seperti itu. Aroma di tubuhnya sangat mirip dengan wanita 6 tahun lalu. Sebenarnya, boneka Barbie hanyalah alasan bagiku. Aku hanya ingin ayah dan ibu berpelukan. Yin Tian-Tian, kamu. Ternyata pengacara Yin ingin dibawa. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Aku bicara apa? Mungkinkah justru kamu yang berpikir kotor? Ada apa? Pergelangan kakiku terkilir. Asisten Joe, cepat ambil kotak obat. Baik. Lihatlah anak orang itu, sangat pandai mencari muka. Lalu lihatlah dirimu, yang tidak berguna. Sudah 6 tahun, tetap tidak bisa mendapatkan hati Yuan Chen. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Ayo pergi. Bawa kue ini untuk ibu makan. Kamu tidak boleh makan kuenya. Letakkan. Kue ditaruh di sini, berarti untuk dimakan oleh semua orang. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Aku ini adalah putra mahkota di tempat ini. Kau itu siapa? Kalau aku bilang tidak boleh makan, ya tidak boleh makan. Kenapa kamu bisa begitu? Apa kamu tidak tahu bahwa kamu tidak boleh menyia-nyiakan makanan? Apa kamu tahu itu? Menyia-nyiakan? Hanya kalian orang miskin yang takut akan buang makanan. Aku beritahu ya, kau pengemis yang pakaiannya serba barang obral, sama sekali tidak pantas untuk datang ke tempat yang seperti ini. Pantas atau tidaknya bukan kamu yang menentukan, Paman CEO yang mengundangku ke sini. Omong kosong. Itu karena ibumu tidak senonoh menggoda orang. Barulah kamu bisa datang ke acara festival taman ini. Kalian semua sampah, pengemis. Jangan jelekkan ibuku. Aku akan mengatakannya, kamu mau apa? Aku bahkan sudah menciptakan sebuah lagu untuk kalian. Kepala Yin Tian-Tian seperti bola, ditendang keluar dari gedung perusahaan. Jangan bernyanyi lagi. Aku akan bernyanyi. Terima kasih. Hei Tian-Tian, tolong Ibu. aku. Kenapa kamu tidak bicara? Jangan terjadi sesuatu pada anak ini. Ayo, kita lihat. Ada apa ini? Tian-Tian, siapa yang melakukan ini? Tian-Tian. Tian-Tian. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans, Tian-Tian. Sudah terlambat, ikut aku. Cepat, anak ini harus segera mendapat pertolongan pertama. Pergi bayar biaya itu, lalu cari tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini. Baik. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendirian. Ini semua salahku. Bagaimanapun juga, anak itu mengalami kejadian di Longyu. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Tian-Tian akan baik saja. Terima kasih banyak, Direktur Yu. Mengapa Anda begitu baik kepada saya dan Tian-Tian? Begitu baik? Benar juga. Mengapa aku begitu khawatir tentang dia dan anak itu? Napas anak cepat, seluruh tubuhnya memerah, sepertinya gejala alergi. Di mana walinya? Apakah anak ini alergi terhadap sesuatu? Dia alergi terhadap logam. Alergi logam? Mungkinkah Tian-Tian anakku? Anda tidak boleh masuk. Biarkan saya masuk. Bapak, kami sedang melakukan pertolongan darurat. Silakan Anda keluar. Bagaimana keadaan anak saya?
Tidak apa-apa. Saya tanya, berapa umur Tian-Tian? Tanggal berapakah ia berulang tahun? Dulu karena kehamilan tidak terduga, anak itu tidak punya ayah dan pendaftaran akta kelahirannya terlambat sekali. Ini bukanlah hal yang patut dibanggakan, jadi saya rasa tidak perlu memberitahunya umur dan tanggal lahir anak yang sebenarnya. Anak itu berumur 4,5 tahun, lahir pada bulan Juni. Ada masalah apa, Direktur Yu? Baiklah. Tidak ada masalah. Hanya sekadar bertanya. Umur dan tanggal lahirnya tidak cocok, sepertinya ini hanya kebetulan. Tian-Tian bukan anak saya. Direktur Yu, apakah Anda sudah tahu siapa yang memimpin perundungan Tian-Tian? Katakan, Baik. Itu Tuan Muda. Direktur Yu, mengapa Anda menyuruh saya datang ke tempat seperti ini? bagaimana perkembangan kasus hak asuh anak itu? Direktur Yu, mengapa Anda bersikeras ingin merebut hak asuh anak? Anak baru bisa bahagia jika dibesarkan oleh kedua orang tua yang lengkap. Dia tidak bisa mengurus anak sama sekali, makanya anak itu jadi seperti itu. Aduh, Direktur Yu, jangan minum. Maafkan saya, Direktur Yu, saya tidak sengaja. Anda ini. Apa? Kau? Jika dia tahu bahwa akulah wanita malam itu, dia pasti akan merebut Tian-Tian. Bicara, Bos, sudah berapa lama kau tidak mandi? aku mandi setiap hari. Di mana lumpurnya? Direktur Yu, aku tidak menyediakan jasa menggosok punggung. Kau hanya menganggapku sebagai bosmu. Lalu aku harus menganggapmu sebagai apa? Bagaimana kalau yang ini? Direktur Yu, perlukah aku memberitahumu pengetahuan hukum tentang pelecehan seksual? Lupakan. Sungguh tidak romantis. Cepat, menggonggonglah seperti anjing. Gu. Lepaskan. Direktur Yu, tolong aku. Yan Chen. Cepat bawa dia ke dokter. Direktur Yu, keluarga Yu, selama beberapa generasi, semua alergi terhadap logam. Xiao Guo tidak alergi terhadap logam. Anak bernama Xiao Guo ini lebih mirip aku, kemungkinan besar karena mewarisi genku. Mewarisi darimu. Kurasa begitu juga. Pergi berlutut di kuil leluhur itu. Sejak kecil sudah kubilang jangan sentuh logam, jangan sentuh logam. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa kamu datang? Aku menghangatkan segelas susu untukmu. Minum ini sebelum tidur. Aku tak mau minum, ambil kembali saja. Kedua tanganmu ini, apakah kamu sudah tidak menginginkannya sama sekali? Yan Chen, aku adalah ibu dari anakmu, aku adalah wanitamu. Fokuskan pikiranmu pada anak, mendidik anak. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Aku akan mendidik anak dengan baik, tetapi perasaan antara orang tua juga sangat penting. Kamu bau alkohol, aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Nanti aku akan melayanimu dengan baik. Keluar, tanpa izinku, kamu dilarang masuk ke kamarku. Yu Yan Chen pasti tertarik pada Yin Xiach. Sepertinya adik ipar yang ceroboh ini, aku harus menyingkirkannya. Halo, apakah ini Siage? Sebelumnya, kakak memang agak terlalu agresif. Sekarang kakak sudah mengerti, semua yang kamu lakukan itu adalah demi kebaikan kakak. Ayo kita bertemu kapan? Kapan? Siage, ini hadiah dariku untukmu dan anakmu. Tenang saja, aku tidak akan melupakanmu dan Tian-Tian meskipun aku sudah punya uang. Aku berterima kasih kepadamu atas nama Tian-Tian, tapi lebih baik uang itu kamu tabung saja. Apa masalahnya? Selama ini, aku selalu memikirkanmu dan Tian-Tian.
Tapi kamu tahu sendiri, aku orangnya bagaimana, aku terlalu menjaga gengsi, dan merasa canggung untuk meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa. Yang terpenting kamu sudah bisa berpikir jernih. Apakah Tian-Tian sudah cukup umur untuk sekolah? Tapi Tian-Tian sepertinya belum memiliki registrasi tempat tinggal, seharusnya dia belum bisa masuk sekolah. Siage, bagaimana kalau kamu mencari pria dan menikah? Menikah? Hah? Aku tidak punya rencana itu untuk saat ini. Tapi masalah anak tidak boleh ditunda. Kita benar harus memikirkan jalan keluarnya. Oh, benar. Bagaimana kalau kamu membawa Tian-Tian kembali ke kampung halaman untuk registrasi tempat tinggal? Ini? Meskipun kampung halaman tidak semaju Hang Cheng, tapi sebagai ibu, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, anak lebih penting. Ada 1 miliar rupiah di kartu ini. Anggap saja ini bantuan dariku untukmu kembali ke rumah. Akan kupikirkan baik-baik. Tapi uang ini tidak bisa kuterima darimu. Baik, Direktur Yu, aku segera sampai. Kak, aku ada urusan, aku pergi dulu. Oke. Yin Siagesh, biarkan aku saja yang menikmati hidup sebagai istri konglomerat untukmu. Mami, kamu sudah pulang. Ya. Kue ini untukmu. Aku sangat suka kuenya. Tian-Tian, apa kamu mau bersekolah? Mau. Mami, aku boleh bersekolah sekarang. Tentu Tentu saja saja boleh. boleh. Hari ini adalah hari yang baik. Semua keinginan akan tercapai. Kuenya cantik sekali. Ya. Direktur Yu, ini dokumennya. Kamu makan apa? Oh, maaf. Direktur Yu, ini roti buatan pengacara Yin. Baunya harum sekali, saya benar tidak bisa menahan diri. Roti buatan pengacara Yin? Iya, pengacara Yin sungguh baik. Katanya ini sebagai ucapan terima kasih atas perhatian yang saya berikan selama ini kepadanya. Ada begitu banyak orang di perusahaan. Kenapa dia hanya berterima kasih padamu? Tidak. Rekan kerja yang lain juga dapat. Lalu mana bagian saya? Direktur Yu, bukankah Anda tidak suka makan roti atau makanan manis? Direktur Yu adalah seorang direktur utama, mana mungkin sama seperti kami. Pengacara Yin pasti akan menyiapkan sesuatu yang paling istimewa untuk Anda. Silakan keluar. Baik. Direktur Yu, ini yang terbaru dari saya, dokumen rahasia yang telah direvisi. Mohon dicek. Jika tidak ada lagi, saya permisi. Hei, tunggu. Apakah kamu melupakan sesuatu yang penting? Oh, saya Aduh, ingat. Apakah ada sesuatu yang harus kamu berikan padaku? Saya sudah merevisi versi elektroniknya. Baru saja saya kirimkan kepada Anda. Anda bisa cek scroll Anda sekarang juga. Keluar. Hanya saya yang tidak mendapatkannya. Letakkan dokumen hukum itu di meja, saya akan periksa nanti. Silakan keluar dan tutup pintunya dengan benar. Untuk saya, Ya. Terima kasih, Direktur Yu, atas bimbingan Anda selama ini. kenapa ini berbeda dari milik asisten Joe? Oh, ini saya buat bersama Tian-Tian. Tian-Tian bilang dia ingin mencampur rasa terima kasihnya kepada paman Direktur Yu ke dalam adonan. Dan dia mengadonnya cukup lama sekali. Bagaimana kalau Anda coba rasanya dulu? Tidak buruk. Senang sekali jika Anda menyukainya. Sekalian, tolong Anda tanda tangani dokumen ini juga, ya. Mengapa mengundurkan diri? Tian-Tian belum terdaftar.
dan dia harus segera masuk sekolah. Saya berencana membawanya pulang kampung untuk sekolah. Saya tidak mengizinkannya. Direktur Yu, masalah Ana tidak bisa ditunda. Begini saya akan memperkenalkan pengacara hebat lainnya kepada Anda. Tunggu saya di sini, saya akan segera kembali. Ada urusan apa yang begitu mendesak? Sampai-sampai saya disuruh berdiri menunggunya di sini. Saya tidak mungkin benar diam saja kan? Lagi pula saya akan mengundurkan diri. Bagaimana kalau saya coba kursi presidir ini? Kursi presidir memang nyaman. Direktur Yu, maafkan saya. Saya seharusnya tidak duduk di kursi Anda. Apa saya menyalahkan Anda? Sepertinya tidak. Anda benar orang yang baik. Lihatlah ini. Taman Kanak Internasional Norton. Surat penerimaan. Masalah pendidikan Tian-Tian sudah terselesaikan. Anda bisa membawanya, langsung mengurus pendaftarannya. Anda pergi terburu. Buru tadi hanya untuk mengambil ini untuk Tian-Tian? Tidak. Kebetulan saja saya melewati tempat itu karena ada urusan. Tapi saya dengar Taman Kanak itu biaya sekolah setahunnya mencapai 2 miliar rupiah lebih. Saya takut. Taman Kanak Norton adalah aset di bawah naungan Long Yu. Biaya sekolah Tian-Tian sudah sepenuhnya dibebaskan. Benarkah? Kalau begitu terima kasih, Direktur Yu. Apakah Anda masih mau mengundurkan diri? Tidak jadi, saya akan mengabdi sepenuhnya pada Direktur Yu. Yan Chen, kau jangan khawatir, Xiao Guo pasti akan belajar dengan baik di sekolah. Xiao Guo, berperilaku baik di Taman Kanak. Ubah semua kebiasaan burukmu yang dulu, mengerti? Xiao Guo, cepat jawab ayah. Baiklah. Mami, aku akan belajar dengan sungguh menjadi anak yang paling hebat agar semua orang tua di dunia ini iri pada Mami. Anak ini begitu senang pergi ke sekolah. Aku pergi dulu. Oke. Jadilah anak baik. Dengar kata, Hati-hati. Bibi. Kah? kenapa kalian bisa ada di sini? Bibi tidak bisa membaca ya. Ini Taman Kanak. Tentu saja aku datang untuk sekolah. Uang sekolah di sini miliaran rupiah. Bagaimana mungkin kalian mampu menyekolahkannya? Perusahaan baruku sangat manusiawi. Bosnya secara pribadi mengatur Tian-Tian untuk bersekolah di sini. Oh, kalau begitu, bos kalian orang yang sangat baik. Benar? Kedepannya kedua anak ini saling menjaga satu sama lain. Aku jadi lebih tenang. Ayo Tian-Tian, kenakan tas sekolahmu. Cepat pergi dan sekolah bersama Xiao Guo. Aku tidak mau berteman dengan orang miskin. Anak kecil memang belum stabil pikirannya, suka bicara sembarangan. Tian-Tian jangan marah ya. Tante, sudah aman. Aku juga sudah mempersiapkan mental sejak lama, baru memutuskan untuk menggandeng tangan Xiao Guo yang suka mengupil itu. Ini bagus juga. Jadi aku tidak perlu mencuci tanganku lagi. Sampai jumpa, Mami. Sampai jumpa. Kalau begitu, aku harus pergi. Baik. Yin Xiaj, kenapa engkau terus saja berkeliaran di sini? Jangan main lagi, cepat ke sini dan kerjakan PR-mu. Jangan main lagi. Ada apa dengan tikus mati di dalam botol itu? Dipelihara di sekolah, hari ini giliranku merawatnya. Benda kecil ini mati hanya dengan sentuhan ringan, lumayan menyenangkan. Memang benar anak ayahmu. Dasar penyiksa dari lahir, ya. Kalau sampai keluarga Yu tahu, kita berdua akan tamat. Tamat apanya? Aku bilang, kalau dia tidak belajar dengan benar, pasti akan tamat nanti. Sudah berapa banyak PR yang kamu kerjakan? Aduh, tidak usah. Yan Ken, urusan kecil seperti ini biar aku saja yang urus. Sudahlah. Besok akan ada pertemuan dewan sekolah. Aku akan langsung pergi ke sekolah dan melihatnya. Jaga dia baik-baik. Kita
kita berdua sekarang sedang berada dalam situasi genting, kau harus patuh dan diam saja. Jika kau menghancurkan impianku untuk hidup mewah, jangan salahkan aku jika aku tidak akan memberimu ampun. Mama, lepaskan aku. Aku akan membuangnya sekarang. Dibuang? Tidak perlu juga sih. Ambil itu dan masukkan ke dalam tas sekolah Yin Tian Tian. Yin Tian Tian, cepat kemari. Yin Tian Tian, lihatlah, sudahlah kamu yang paling miskin di kelas. Kamu masih menyiksa hewan, benar keterlaluan. Botol ini bukan milikku. Bukan milikmu, aku baru saja menemukannya di tas sekolahmu. Kamu bilang bukan milikmu, langsung jadi bukan milikmu. Apa kamu punya buktinya? Lao Xiang, beban pembuktian ada padamu. Seharusnya kamu yang membuktikan botol ini milikku, bukan aku yang membuktikan botol ini. Bukan milik. Apa yang kamu bicarakan? Seperti kata pepatah, kalau atasan salah, bawahan ikut salah. Pantas saja bisa melakukan tindakan seperti ini. Semua ini karena gen orang miskin yang bermasalah. Lao Xiang, meski aku masih kecil, tapi aku sudah mempelajari banyak pengetahuan hukum. Ini fitnah jahat. Anak 5 tahun, bahkan belum lancar membaca semua huruf, masih sok tahu soal hukum. Mengapa kamu tidak bilang saja kamu bisa menghafal kitab undang-undang hukum perdata? Aku memang bisa. Masih berani membantahku. Aku tidak salah. Kenapa kamu memukulku? Masih tidak mau mengaku ya? Sepertinya pukulannya kurang keras. Hentikan. Sepertinya pukulannya kurang keras ya? Hentikan. Paman, Apa sakit? tadi sangat sakit, tapi karena paman di sini, jadi tidak sakit lagi. Ada apa ini? Kepala sekolah, kedatangan Anda sungguh tepat sekali. Yin Tian Tian ini telah menyiksa hamster kecil, peliharaan kelas kami, sampai mati. Lihatlah anak sekecil ini sudah menakutkan, sedangkan murid-murid di kelas kami semuanya seperti permata kecil yang berharga. Jika sampai dia merusak mereka, itu akan sangat buruk. Jadi saya sarankan, hari ini juga dia dikeluarkan. Lao Xiang, saya yakin kebenaran akan terungkap. Saya sama sekali tidak melakukan hal itu. Kepala sekolah lihat, anak sekecil ini berbicara dengan bualan yang muluk. Saya jelas menemukan hamster itu di dalam tasnya. Bagaimana faktanya? Cek saja rekaman CCTV, nanti juga ketahuan. Tidak perlu cek CCTV. Kepala sekolah, sebenarnya di kelas banyak orang tua murid yang tidak sudi. Si gadis udik Yin Tian Tian ini bersekolah di sekolah kita, mereka takut anaknya terpengaruh buruk. Jadi menurut saya lebih baik kita manfaatkan saja kesempatan ini untuk mengeluarkannya. Jika tidak, kita nanti akan kesulitan. Yin Tian Tian, saya peringatkan Anda, sekolah kami tidak menerima murid yang memiliki perilaku tidak baik seperti ini. Cepat hubungi orang tua Anda untuk mengurus surat pengunduran diri. Ayo pergi. Terlepas dari fakta yang sebenarnya, sekolah adalah tempat untuk mengajar dan mendidik, dan etos sekolah adalah menerima semua tanpa diskriminasi. Begitukah cara kalian mengajar siswa? Ini urusan internal sekolah kami sendiri. Ini urusan internal dan bukan urusanmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Jangan mencampuri urusan orang lain. Ya. Saya adalah wali muridnya. Kok ayahnya si miskin ini? Anda ayah dari si miskin ini? Memangnya kenapa? Memangnya tidak kenapa? Kenapa Anda sombong sekali? Kalau begitu karena Anda ayahnya, itu lebih bagus. Mengerti saja, keluar dari sini dan segera urus prosedur pengeluaran dirinya. Kalau tidak, akan saya laporkan ke Dewan Sekolah tentang kasus pelecehan hewan yang ia lakukan sebagai teguran. Saat itu, semua orang akan melihat seperti apa kelakuannya. Saya ingin lihat nanti, siapa lagi yang berani menerimanya nanti. Anda tidak akan punya kesempatan. Pecat guru yang waila dan tuntut dia secara hukum. Sebagai seorang guru, dia memiliki moral yang buruk, menghina murid dan orang tua murid, dan bahkan memukul murid. Konyol sekali. Anda pikir Anda siapa? Dasar si miskin mengatakan memecat saya lalu bisa memecat saya. Hei, dasar anak haram. Sekarang saya mulai kasihan padamu. Bukan hanya kamu yang lahir dari ketidakberuntungan, ayahmu juga sakit mental. Duh. Entah berapa banyak pria yang ibunya tiduri, entah berapa banyak pria yang ibunya tiduri, hingga dia bisa mendapatkan surat penerimaan ini. Sebagai guru dan murid, saya berikan kamu satu nasihat. Status sosial yang tidak bisa dijangkau, jangan dipaksakan.
taman kanak Norton, bukan untuk orang-orang miskin seperti kalian. Kalau begitu, saya juga akan berikan Anda satu nasihat. Akan ada pembalasan, tapi waktunya belum tiba. Bukankah Anda bilang mau memecat saya? Kenapa sudah lama sekali? Tidak ada gerakan sama sekali, ya? Sudah. Ya, cepat panggil petugas keamanan. Suruh mereka bawa pergi 2 orang ini. Keamanan. Apa yang sedang kalian lakukan? Kepala sekolah, kenapa Anda datang kemari? Dasar kamu, orang yang tidak tahu malu. Kepala sekolah, kenapa Anda memukul saya? Memang kamu yang pantas saya pukul. Mulai saat ini, kamu dipecat. Mengapa kepala sekolah? Kamu berani menyinggung Direktur Yu dari grup Long Yu. Kamu masih berani bertanya, kenapa padaku? Apakah kamu tidak tahu? Sekolah ini dikendalikan oleh grup Long Yu. Direktur Yu, maafkan saya, Direktur Yu. Saya telah salah mengenali orang penting dan menyinggung Anda. Direktur Yu, tolonglah, jangan pecat saya. Saya sangat sulit untuk bisa diterima di Akademi Norton. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini. Direktur Yu, tolong jangan pecat saya. Tidak ada penyesalan yang bisa ditarik kembali di dunia ini. Direktur Yu, mohon maaf. Sebagai kepala pengajar sekolah, terjadi masalah sebesar ini, saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Saya akan mengundurkan diri secara sukarela dan akan merilis pengumuman untuk membersihkan nama Tian. Ayo pergi. Direktur Yu, jangan pecat saya. Direktur Yu. Maafkan saya, Direktur Yu. Saya akan berusaha keras meningkatkan standar para guru di sekolah. Selidiki dengan jelas. Siapa yang membunuh hamster itu? Baik. Paman bilang padamu, lain kali kalau ada masalah, telepon paman, dengar? Anak pintar, paman pergi dulu. Xiaogu, kamu yang membunuh hamster itu kan? Tas sekolah kita sama. Kamu menukar tas sekolah kita, ya? Memang kenapa kalau iya? Seharusnya kamu yang dikeluarkan. Ku akan bilang ke kepala sekolah. Jangan bermimpi deh, ayahku ada di dewan sekolah. Tidak ada yang berani mengeluarkanku. Tian, kamu sudah pulang? Iya, Mami, aku sudah pulang. Aku ke kamar dulu untuk mengerjakan PR ya. Kenapa kakimu terluka? Mami, jangan khawatir. Ini karena aku jatuh sendiri tanpa sengaja. Obati dulu. Jatuh sampai begini, Mami tidak percaya. Beritahu Mami, apakah ada yang mengganggumu? Mami, jangan marah. Ayahnya ada di dewan sekolah. Meskipun dia menukar tas kita, tapi, aduh, Mami jangan bertanya lagi deh. Tenang saja, Mami pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Di mana orangnya? Kenapa mereka semua menghilang? Baru selesai rapat. Ada apa? Hei, tongkat golfmu ini, bukankah ini milikku? Hah? Aku tidak menemukan senjata lain saat itu. Bukan, kau menjadikan tongkat golfku sebagai senjata. Bukankah ini tentang anak-anak? Di sekolah dia diintimidasi, tapi dia mati. Matian tidak mau bilang siapa yang menjadi pelakunya. Dia hanya bilang bahwa anak dari anggota dewan sekolah menukar tas sekolahnya. Tas sekolah Xiaoguo dan Tian adalah pemberian dariku. Aku akan menyelidikinya. Aduh, Astaga, aku haus sekali karena berlarian. Kenapa ada bau alkohol begini? ya, ini memang alkohol. Orang kaya rapat sambil minum alkohol? Yang disebut Dewan Sekolah hanya sekelompok orang dari kelas yang sama, berkumpul dan mengobrol. Sama sekali tidak membicarakan hal serius apapun. Astaga, aku tidak menyangka sekolah yang didirikan oleh orang yang sangat berkuasa seperti kalian bisa seburuk ini. Seharusnya aku tidak membiarkan Tian datang ke sini. Kau tidak tahu betapa dewasanya Tian. Kedua kakinya penuh darah, tapi dia tetap tidak mau memberitahuku siapa yang mengganggunya. Apakah orang yang tidak punya kekuasaan memang pantas diintimidasi? Anakku adalah belahan jiwaku. Kau tidak tahu saat aku melihatnya seperti itu, betapa sakitnya hatiku. Dengan toleransi minum seperti ini, jangan minum lagi nanti. Minuman apa ini? Aku hanya pernah minum bir. Minuman apa ini? Kok kuat sekali?
Ternyata perbedaan kelas ternyata sudah sejelas ini. Direktur Yu, aku berterima kasih karena telah memasukkan Tian-Tian ke sekolah sebagus ini. Tapi aku tidak akan membiarkannya diintimidasi. Aku akan mengurus pengunduran dirinya dari sekolah. Tenang saja. Aku akan mengurusnya. Mulut pria adalah iblis penipu, dasar pria brengsek. Yin Xiage, Kalau bukan karena keberadaanmu, aku juga tidak akan punya anak. Yin Xiage, kamu menganggapku sebagai mantan suamimu lagi? Apa dia sebaik itu? Kamu tahu, alangkah baiknya jika kita tidak menikah. Aku dan anakku tidak akan menderita sebegini. Dia bahkan sudah menikah? Yin Xiage, buka matamu baik-baik. Lihatlah dengan saksama. Di antara aku dan pria itu, siapa sebenarnya yang lebih baik? Tentu saja, Hei, Yin Xiage, apa kamu memberiku guna? Direktur Yu, Bagaimana situasi rekamannya? ini. Katakan, Direktur Yu, saya sulit untuk mengatakannya, lebih baik Anda melihat video rekamannya, baru menilai. Direktur Yu, bagaimana ini harus ditangani? kemari, menuduh teman sekelas, menganiaya hewan, hal apa lagi yang tidak berani kamu lakukan? Kemari, kemari, kemari. Jangan menghalangiku. Aku benci kamu. Kamu sama sekali bukan ayah. Apa katamu? Ada apa ini? Dia baru saja bilang aku bukan ayahnya. Apa maksudnya? Yan Chen, kamu terlalu keras pada anak itu. Mungkin anak itu agak memberontak. Jika aku tidak keras lagi, dia akan melakukan tindak kejahatan yang serius. Apa yang telah dilakukan Xiao Guo sampai kamu semarah ini? Tuan muda kecil di sekolah menyiksa hewan dan menjebak teman sekelasnya. Akan kuberi pelajaran karena kamu nakal? Akan kuberi pelajaran karena kamu nakal? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Kamu menuduh teman sekelasmu? Begitukah caraku mendidikmu? Jelas, itu perbuatanmu. Apa? Masih berani berbohong? Masih berani berbohong? Cukup. Yan Ken, Xiao Guo itu masih kecil. Aku pasti akan mengawasinya dengan baik agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Mengawasi dengan baik, inilah hasil dari pengawasanmu. Xiao Guo masih muda, dia hanya gemar bermain. Orang bilang anak yang suka bermain itu justru cerdas. Jika kamu terus melindunginya, masa depannya akan hancur. Dia menjadi seperti ini, bukankah itu juga karena kamu tidak menyayanginya? Dia kekurangan kasih sayang ayah sejak ia kecil. Kedisiplinan itu perlu untuk membentuk karakternya. Aku akan memindahkannya ke taman kanak-kanak biasa, biarkan dia sekolah bersama anak-anak biasa. Dan juga kamu, aku akan membekukan kartu bakmu, agar kamu tidak lagi memanjakannya. Tidak bisa. Yan Chen, saya pasti akan mendidik Xiao Guo dengan baik, dia pasti akan berubah, tapi anak tidak boleh kekurangan. Lepaskan. Yan Ken, Nyonya, anak, pendidikan itu lebih penting. bukan urusanmu orang rendahan, pergi sana. Kerjaannya hanya menangis, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Direktur Yu, perjanjian pengasuhan anak sudah selesai dirancang. Masalah sekolah Tian-Tian, sudah saya selesaikan, kamu bisa tenang mengirimnya sekolah. Sudah diselesaikan? Ya, Terima kasih banyak, Direktur Yu. Saya pasti akan bekerja keras untuk membalas budi Anda. formal sekali. Masih menganggap saya orang lain. Bekerja dengan baik adalah kewajibanmu. Mengenai bagaimana kamu harus berterima kasih kepadaku, pulang dan pikirkan baik-baik. Baik, kalau begitu saya akan pulang dan memikirkan baik-baik bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Kamu datang ke kantor. Kedua belah pihak sama akan mengasuh anak sampai usia 8 tahun. Setelah usia 8 tahun, mengikuti keinginan anak. Benar. Terlepas dari siapa yang dipilih anak kelak, kamu akan mendapatkan sejumlah uang setiap tahun. Yan Chen, apakah kita tidak bisa bersama-sama membesarkan anak kita? Baik, saya setuju. Ngomong-ngomong, di mana pengacara Yin sekarang? Minta dia datang sebagai saksi. Pengacara Yin sedang mengurus kasus Departemen Penjualan Luar Negeri. Sebentar lagi akan segera datang. Ngomong, di mana pengacara Yin? Suruh dia datang sebagai saksi. Pengacara Yin sedang menangani kasus Departemen Penjualan Luar Negeri. Sebentar lagi datang. Tidak bisa. Yan Ken,
Jika kita memang ditakdirkan untuk berpisah, lebih baik jangan terlalu banyak orang yang melihatku. Menurutmu bagaimana? Pengacara Yin, maaf, Anda tidak perlu datang untuk sementara waktu. Baik, kalau begitu saya tidak jadi datang. Yuyan Ken, jangan berpikir dengan cara ini Anda bisa mencampakkan saya. Saya harus memastikan hubungan kita sebelum Xiao Guo berusia 8 tahun. Kenapa Anda? Nyonya, kenapa Anda ada di sini? Direktur Yu sudah memerintahkan Anda tidak boleh masuk ke ruang kerja dan kamar tidurnya tanpa izin. Saya tidak boleh masuk, tapi Anda boleh masuk. Begitu? Dasar pelayan rendahan, Anda pikir Anda bisa mengatur majikan, ya? Direktur Yu akan melakukan perjalanan bisnis. Saya datang untuk membantunya mengepak barang. Apa? Perjalanan bisnis? Jangan tunda lagi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harus ikut dengannya agar Yin Xiage tidak mengambil kesempatan lebih dulu. Tian, di dalam karakter Zen ini ada 3 garis datar. Kamu harus menulisnya dengan jelas ya. Mami, ini terlalu mudah bagiku. Aku sudah menguasai tugas ini sejak lama. Ambil ini. Direktur Yu, Berkemaslah untuk perjalanan dinas. Cabang di Haishi sedang bermasalah. baik. Tian, Bawa ini. Parfum pemicu gairah ini, aku sengaja memintanya dibawa dari luar negeri. Bahkan Liu Xiaohui tidak akan bisa menahannya. Yuyan Chen, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Kenapa kamu di sini? Keluar. Yan Chen, aku tahu, selama bertahun, tahun ini kamu tidak pernah dekat dengan wanita, pasti sulit menahannya, kan? Di sisiku, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Sebelum aku marah, sadar diri sedikit dan keluar. Yuyan Chen, apakah kamu benar meremehkanku? Kita sudah melakukannya 6 tahun yang lalu, aku saja tidak peduli sekarang, kenapa kamu peduli? Aku bilang, keluar. Mami, cepat ceritakan lagi kisah yang kamu bacakan untukku hari ini. Apakah pada akhirnya putri dan pangeran itu bersatu? tentu saja mereka bersatu. Lalu, kapan pangeran Mami akan datang? Mami tidak butuh pangeran. Mami akan menjadi ratu bagi diri sendiri. Mami, menjadi ratu itu sulit sekali. Jika ayah ada, kamu tidak perlu sekeras ini. Banyak ibu temanku tidak perlu bekerja. Astaga, Tian, Mami beritahu ya, walaupun ayah ada, Mami akan tetap bekerja dengan baik. Berjuang untuk karya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, adalah hal yang sangat membanggakan. Oh. Sayang, Mami harus bekerja. Kamu membaca buku sebentar, lalu tidur ya. Bau di ruanganmu sangat kuat. Ganti ruangan saja. Tidak perlu repot, baunya cukup enak. Baru datang sudah langsung kerja, ya? Lalu mau bagaimana lagi? Mau ngobrol sebentar dulu? Kalau kamu mau, aku bisa sempatkan menemanimu mengobrol. Aku hanya ingin pulang kerja lebih awal. Apa kamu tidak merasa ruangan ini panas sekali? Sedikit. Aku akan lihat AC-nya. Dasar bodoh.
Kenapa kamu sama persis seperti 6 tahun lalu? Kamu menganggapku sebagai mantan suamimu lagi? Pengacara Yin, ini bukan mimpi. Aku. Bagaimana mungkin? Kamu yang memulainya. Benarkah? Aku tidak memakai pakaian. Kalau begitu, kamu keluar dari tempat tidur dulu. Semalam aku sudah... Jangan bilang, Paman, Tian-Tian kenapa datang? bagaimana ini? Sembunyi. Sembunyi. Sembunyi di mana? Di balik tirai. Kamu? Paman, Tian-Tian, kenapa kamu datang? di mana ibuku? Oh, ibumu sedang pergi mengurus kasus. Tidak mungkin, aku tahu semua jadwal ibuku. Komputer ibu. Semalam ibu bekerja terlalu larut, ibumu lupa membawanya. Oh, Benar? ternyata begitu. Kenapa aku mencium aroma ibu? Tian-Tian, ini... Tian-Tian, Mami, ada apa? Di sini? Gawat, aku membuat Mami main petak umpet dan tertangkap. Astaga, aku ketahuan. Padahal aku sudah bersembunyi lama. Aku menangkapmu, kamu kalah. Ya, kita tidak akan bermain petak umpet lagi. Kamu pasti lapar. Ayo kita makan. Untung saja aku, bayi kecil yang cerdas secara emosional, kalau tidak Mami akan sangat malu. Silakan lihat menunya, Bapak. Sini Tian-Tian. Lihat apa yang ingin kamu makan. Aku ingin sekali makan mie biang-biang. Mie biang-biang? Apa itu? Paman, masa Paman tidak tahu mie seenak ini? Tidak tahu. Keluarga kaya raya seperti Direktur Yu pasti tidak tahu makanan yang dimakan oleh orang biasa seperti kita. Pesan 3 mangkuk mie biang-biang. Maaf, Bapak, kami di sini tidak menjual mie biang-biang. Kartu hitam, edisi terbatas. Bolehkah kali ini sudah tersedia? Boleh, tentu saja boleh. Tiga mangkuk mie ini kami buat khusus untuk Anda. Di dalamnya ada daging kaki rajungan, lobster biru, daging sapi A5, dan lainnya. Silakan dinikmati hidangannya. Enak tidak? Lain kali, jika ingin makan lagi, telepon paman, ya. Kepala Sie, Anda mencari saya? Ku dengar kamu dan Direktur Yu pergi ke Haisi untuk perjalanan bisnis. Apakah semuanya berjalan lancar? Semuanya berjalan cukup lancar. Kamu mendapat banyak sorotan ya. Yin Siake, seorang pengacara yang baru saja bergabung, promosinya begitu cepat. Pasti menggunakan banyak cara tidak bermoral, bukan? Kepala Sie, sebagai sesama pengacara, Anda harus tahu apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan. Beraninya kamu? Apakah sekarang giliranmu yang menceramahi saya? Kepala Xie, Anda sudah terlalu lama bekerja di sini, mungkin lupa pasal hukum, itu wajar. Apakah Anda perlu saya berikan pengetahuan dasar tentang pencemaran nama baik? Kurang ajar. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Direktur Yu? Kepala Sie, apakah ini perundungan di tempat kerja? Tidak. Saya hanya menggertaknya saja. Ini salah saya. Semua salah saya. Maafkan saya, pengacara Yin. Ini Saya semua memang salah bicara saya? seenaknya. Sebagai seorang sesama pengacara, saya harap kamu bisa bertindak hati-hati. Aduh, apa yang dikatakan oleh pengacara Yin memang benar.
Ada urusan? Kamu kepala Xie, bukan? Saya adalah ibu dari anak Direktur Yu. Nyonya Yu, ada yang bisa saya bantu? Saya dengar belakangan ini ada seseorang di perusahaan yang berani menggoda Yan Ken. Yang namanya Siage itu. Oh, benar sekali, benar-benar. Dia itu perempuan murahan, kerjanya memang hanya menggoda orang. Bantu saya bereskan dia. Ini sepertinya akan sedikit sulit. Direktur Yu belakangan ini menjaganya dengan ketat sekali. Saya ini istri sah, saya akan melindungi dan menjagamu. Apa yang kamu takutkan? Ini Coba kamu pikirkan hal ini. Dia menerus mengambil alih sorotanmu. Berapa lama lagi kamu bisa menduduki posisi kepala ini? Kalau dia sudah disingkirkan, saya akan bicara lagi pada Yan Ken tentang kebaikanmu. Nanti kamu bisa naik jabatan dan juga naik gaji. Bukankah itu akan berjalan mulus? saya akan memikirkannya. Silakan telepon saya kalau Anda sudah memutuskannya. Kita bisa menampilkan perbandingan antara undang lama dan yang baru. Direktur Yu, apa saya salah bicara? Matikan AC-nya. Lanjutkan rapat. Direktur Yu, target kita bulan ini sudah tercapai sepenuhnya. Menurut pandangan Anda, bagaimana pengaturan untuk bulan depan? Direktur Yu, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target bulan depan. Bagus. Kalau begitu, rapat hari ini kita selesaikan sampai di sini saja. Rapat dinyatakan ditutup. Pengacara Yin, apakah Anda masih merasa kedinginan? Apa perlu saya berikan selimut? Terima kasih banyak, Direktur Yu. Tidak perlu. Dia mematikan AC untuknya dan bahkan ingin memberikannya selimut. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Nyonya Yu itu bukanlah sekadar bualan belaka. Halo, Nyonya Yu, mari kita cari waktu untuk berbicara. Nyonya tua, ternyata Direktur Yu punya anak, sudah berusia 5 tahun. Anak nakal ini beraninya dia menyembunyikan hal sebesar ini dari diriku. Aku harus segera pergi menemuinya untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Baik. Nenek, Anda baik-baik saja. Perlukah saya telepon keluarga Anda? Saya alergi terhadap logam. Saya juga alergi terhadap logam. Saya punya cara. Nenek, obat ini sangat ringan. Bahkan anak kecil aman meminumnya. Anda pasti juga aman meminumnya. Nenek, saya akan mengantar Anda istirahat sebentar di kantor mami saya. Ayo. Nenek, ini tempat mami saya. Anda duduk di tempatnya untuk menenangkan diri. Saya akan menuangkan air untuk Anda. Baik, terima kasih ya. Yin Xiaqi, tidak masalah engkau membawa anak nakal ini ke kantor. Tapi kau bahkan membawa seorang nenek tua menyusahkan. Kantor ini bukan panti jompo dan bukan juga tempat penitipan anak. Paman ini, Anda sudah dewasa, kenapa bisa tidak sopan begitu? Nenek ini hanya menenangkan diri sebentar di kantor. Ini kantor, bukan rumahmu. Cepat bawa nenek tua menyusahkan ini dan enyah dari sini. Baunya seperti orang tua mengganggu pekerjaan. Kantor ini dibuat untuk bekerja, bukan tempat penampungan. Betul sekali. Anak ini juga benar menyebalkan. Menurutku ya, seharusnya Yin Xiage juga diusir sekalian. Bukan cuma yang tua, tapi juga yang kecil. Apa kalian tidak punya hati nurani sedikit pun? Guru bilang, kita harus saling membantu. Nenek ini hanya kurang enak badan, aku membawanya ke sini, agar dapat istirahat sebentar. Kenapa kalian tega berbicara seperti itu padanya? Kenapa kalau berbicara? Siapa kamu di perusahaan ini? Cepat kembali ke taman kanak-kanakmu, segera pergi ke sekolah. Aduh, cepat buka jendela supaya udaranya berganti. Kenapa nenek tua sialan ini? Berbau pesing, jangan dia tidak bisa menahan buang air.
Bagaimana bisa si Yu Jingchen merekrut orang seperti ini? Di kantor ini isinya sekelompok orang aneh. Kalian semua jahat. Kenapa kalian bisa mengatakan hal seperti itu kepada nenek tua? Dasar bocah ingusan, kamu tahu apa? Cepat bawa nenek tua sialan ini dan keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan segera memanggil keamanan untuk mengusir kalian. Kalian semua jahat. Aku akan menyuruh paman direktur untuk melaporkanmu. Mengadu kepada Direktur Yu tentang aku. Direktur Yu, dia punya seorang anak dan juga istri. Ibumu itu hanya seorang wanita penggoda yang merusak rumah tangga orang lain. Kamu bohong. Ibuku sama sekali bukan wanita penggoda. Ibuku adalah orang yang paling baik di dunia ini. Jika ibumu bukan wanita penggoda, lalu katakan, siapa ayahmu? Aku. Tidak bisa menjawab kan? Ibumu memang wanita penggoda dan kamu anak haram yang tidak tahu diri. Kamu orang jahat. Kamu tidak boleh memfitnah ibuku. Tian, cepat bangun. Kamu tidak apa-apa. Kepala Sie, beraninya kau berbuat seperti ini pada seorang anak? Lihat kelakuan putrimu, membawa nenek tua bangka ke kantor, bagaimana orang lain bisa bekerja. Mami, nenek ini alergi dan sedang tidak enak badan, makanya aku membawanya kembali ke kantor. Apa aku salah? Sayang, kau tidak salah, kau hebat. Kepala Sie, kita sebagai orang dewasa, seharusnya mengajarkan anak bagaimana cara menolong orang tua, bukan bersikap kejam pada anak kecil dan orang tua. Si, pengacara Yin, aku kejam. Kalau kau suka orang tua dan anak mengundurkan diri saja dan jadi pekerja sosial di desa. Di sana banyak orang tua dan anak-anak, bau pesing dan bau orang tua, biar kau hirup sepuasnya. Jaga bicaramu. Kau pikir kau berhak menuntutku? Pengacara Yin, senaknya saja kau membawa siapapun ke kantor ini, kau benar menganggap dirimu penting. Kepala Sie, untuk apa berdebat dengan mereka? Langsung usir saja mereka. Betul. Baiklah, perempuan ini bersama nenek dan anak ini, usir mereka. Hentikan. Ada aku di sini. Aku mau lihat siapa yang berani menindas ibu dan anak ini lagi. Tidak mungkin, apakah nenek tua ini memiliki latar belakang tertentu? Cih, baru saja saya lihat, kainnya ternyata dihiasi benang emas. Nenek sialan, bukankah kau pemulung? Kok bisanya mendapatkan bahan yang begitu bagus? Orang miskin, apapun yang dipakai, tetap terlihat murahan, terlihat seperti orang miskin. Kalian tidak bisa berhenti. Begitu banyak orang menindas seorang wanita tua, tidakkah kalian takut terkena balasan karma? Karma? Pengacara Yin? Siapa di antara kita di sini yang bukan lulusan terbaik dari universitas ternama? Kau saja yang disukai Direktur Yu, hanya karena engkau paling pandai merayu? Tidakkah engkau takut kena karma? Saya baru saja mulai merekam. Kalian bisa terus menyebarkan rumor tentang saya. Mari kita bertemu di ruang pengadilan. Nah, bagus. Kau tahu cara melindungi diri sendiri. Namun, selama saya ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menghinamu lagi. Kau pikir kau ini siapa? Masih berani bicara keras di depanku? Saya beritahu ya, Yin Siage, masalah ini belum selesai antara kita. Semua orang lihat kan bahwa Yin Siage yang lebih dulu menyerang dan melukai orang. Kau pikir saya takut padamu? Ada kamera pengawas di mana? Mana di sini? Saya hanya membela diri. Yin Siage, membela diri. Saya beritahu kau, jika masalah ini tidak selesai dengan pembayaran 10 miliar rupiah, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Kepala Sie, kau benar memeras ya. Saya sarankan kau segera periksa kepalamu, pergi ke psikiater. Sebagai bawahanmu, saya sangat khawatir tentang kondisi mentalmu. Cukup, Yin Siage. Jangan mengoceh yang tidak di sini. Saya tidak punya waktu untuk membuang kata-kata di sini. Petugas keamanan, tolong usir kedua orang ini dari sini. Berhenti. Beraninya kalian berani menyentuh Nyonya Tua Yu. Departemen Hukum Grup Long Yu sudah jadi kacau begini ya? Nenek, jangan marah. Kalian berdua, cepat ambil gaji kalian, lalu pergi. Direktur Yu, Anda bilang Nyonya Tua ini nenek Anda? Beraninya Anda kepada Nyonya Tua Yu mengucapkan kata tak sopan. Saya rasa Anda memang cari mati. Direktur Yu, saya tahu saya salah. Sebagai kepala bagian, tidak mampu mengemban tanggung jawab kepala bagian,
malah bersikap sok berkuasa. Nyonya Tua Yu, saya salah. Sungguh saya tak seharusnya mempermainkan orang yang lebih rendah, menggunakan jabatan untuk menindas orang lain. Saya salah. Saya memang pantas dihukum. Orang yang harus kalian mintai maaf, bukan saya, tapi mereka. Tolong, ampuni saya kali ini. Saya punya orang tua yang sudah renta. Dan anak kecil, dan anak berusia 3 tahun di rumah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya kira Anda hidup sendirian ya, tidak disangka di rumah, ada orang tua dan anak-anak juga. Saya tahu saya salah. Siage, saya benar sadar bahwa saya salah. Paman, kesalahan memang bisa diperbaiki. Itu hal yang sangat baik. Sebaiknya kita tidak mempermasalahkannya lagi. Perusahaan kami mengutamakan sumber daya manusia. Grup Long Yu sama sekali tidak akan pernah membiarkan adanya orang yang menindas yang lemah. Mengingat anak ini, saya akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Semua orang cuti tanpa gaji. Terima kasih, Nyonya Tua Yu. Terima kasih, pengacara pengacara Yin. Terima kasih, adik kecil. Pergi. Baik. Baru saja berkat kalian. Ya, Bukan masalah besar, janganlah dipikirkan. anak ini, apakah dia juga alergi logam? Ya, Orang yang alergi logam sangatlah langka. Mungkinkah anak ini adalah cicitku? Lihatlah fitur wajahnya, semakin dilihat semakin mirip Yan Chen waktu kecil. Nenek, jangan sembarangan mengakui, Tian bukan anakku. Benarkah? Kalau begitu, aku merasa dia sangat akrab. Nyonya Tua Yu, apa yang sedang Anda lakukan? Ini tidak perlu, sungguh tidak perlu. Ambil ini. Ambil, bukan hanya kamu. Tian juga dapat. Terima saja. Apa yang nenek putuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, jangan merasa terbebani. Ini adalah sedikit ketulusanku. Kalau begitu terima kasih banyak, Nyonya. Terima kasih, Nenek Buyut. Nenek, 2 perhiasan itu pernah ditawar dengan harga tinggi, Anda langsung menolaknya. Kali ini, kenapa Anda langsung memberikannya? Bukan hanya karena ibu dan anak ini telah membantuku, tapi juga karena Tian, wajahnya sangat mirip denganmu waktu kecil, aku harus memberikannya kepada mereka. Sangat mirip. Ya, mata, alis, hidungnya sama. Aku hampir terbuai. Sayang sekali, dia bukan cicit kandungku. Kau ini sudah punya anak, kenapa tidak memberitahuku? Berikan alamatnya kepadaku. Aku ingin mengunjungi mereka. Kenapa berantakan sekali? Katakan. Kepala pelayan Liu mengundurkan diri karena tidak tahan dengan Nyonya dan Tuan Muda. Para pengasuh pun ikut mengundurkan diri bersama kepala pelayan Liu. Yang baru datang juga mengundurkan diri setelah kurang dari seminggu. Direktur Yu juga sudah lama sekali tidak pernah datang ke sini. Pergilah. Pengasuh baru ya. Cepat masak sana, aku kelaparan. Oh, ngomong. Nanti villa ini harus dibersihkan total. Cepat bergerak. Jangan berpikir karena kamu sudah tua, kamu bisa bertingkah seenaknya. Kamu bicara denganku. Aku tidak bicara denganmu, aku bicara dengan hantu. Cepat pergi sana. Pengasuh yang baru. Kenapa lebih tua dari kepala pelayan Liu? Terima saja. Kenapa kamu masih diam saja? Pergi. Sungguh lancang sekali. Siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu pada nenek? Nenek, Nyonya Tua Yu. Nyonya Tua Yu, bagaimana bisa berpakaian seperti ini? Yan Ken kau? Bercanda kan? Menurutmu? Nenek, maafkan aku. Aku dan Xiao Guo salah mengira nenek. Aku mengira nenek pembantu, sungguh tidak enak. Xiao Guo, cepat bangun. Minta maaf pada nenek buyut. Maafkan aku. Jadi, pembantu boleh diperlakukan seperti itu? Ah, kami biasanya baik saja pada bawahan. Hari ini perutku lapar. Kau tahu, begitu orang lapar, pasti suasana hati jadi buruk. Hipoglikemia, nenek pasti mengerti, kan? Baik saja pada bawahan. Aku sudah dengar semuanya. Kepala pelayan Liu dan bawahan lainnya diusir oleh kalian. Pembantu yang baru direkrut tidak bertahan sampai seminggu. Apa kau pikir aku pikun? Nyonya tua, ini salah Xiao Guo. Tapi nenek juga tahu, anak seumuran ini memang menjengkelkan orang. Xiao Guo, cepat berlutut, minta maaf pada nenek buyutmu. Cepat. Aku tidak mau minta maaf. Nenek tua, jelek sekali. Aduh, Xiao Guo. Aku tidak suka mereka. Sama sekali tidak sebanding dengan ibu dan anak yang kutemui di perusahaan itu. Nenek. Hey. Yan Chen, aku salah.
Renungkan baik perbuatanmu itu. Yan Ken. Ambil rambut Xiao Guo dan Tian Tian untuk tes DNA denganku. Dan jangan biarkan siapapun tahu. Baik. Bagaimana keputusan Kepala Xie? Ini sepertinya agak sulit ya. Akhir ini aku sangat berhati-hati. Bagaimana bisa aku menyerang Yin Xiaj? Di kartu ini ada 10 miliar rupiah. Itu hanya uang muka. Ini, Apa kau bodoh? Di balik layar, menghalanginya tidak akan. akan. Tenang. Bulan depan adalah tahun ke-10 kerja sama antara perusahaan kita dan perusahaan Yinwo. Momen ini sangat penting. Tetapi pengacara kita yang bisa berbahasa Jepang sudah mengundurkan diri. Tugas ini terpaksa harus diserahkan kepada pengacara andalan kita, pengacara Yin untuk bertanggung jawab. Pengacara Yin di Departemen Hukum kita, bakat bahasa asing Anda yang paling hebat, menguasai bahasa Jerman, Rusia, Prancis, dan lainnya. Tapi saya tidak bisa bahasa Jepang. Aduh, pengacara Yin, dengan bakat bahasa asing Anda, belajar bahasa Jepang dalam sebulan, bukannya tidak mungkin kan? Itu taktik terangan. Kepala Xie benar bagus strateginya. Pekerjaan ini, jika berhasil itu sudah sewajarnya, jika gagal dosanya besar sekali. Pengacara Yin, bagaimana menurut Anda? Jika Anda merasa keberatan, merasa tidak mampu, maka saya terpaksa melaporkannya kepada Direktur Yu. Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab. Dia gila. Benar. Demi kepentingan grup, saya harap semua orang bisa bekerja sama, bersatu padu, menyelesaikan tugas penting ini. Kakak Liu, Anda punya banyak pengalaman, maukah Anda membantu saya melihat rencana ini? Siage, saat ini saya sedang sangat sibuk, bagaimana kalau Anda cari saja Xiao Li? Saya juga tidak punya waktu. Xiao Zhang, Jangan lihat saya punya banyak kasus yang belum selesai. Kalau begitu, silakan kalian sibuk. Saya permisi dulu. Waktunya sangat sempit, dia pasti tidak akan berhasil. Nyonya Yu, kasus yang diambil oleh pengacara Yin kali ini sangat penting dan sangat sulit. Tidak ada seorang pun di kantor yang mau membantunya. Bagus. Jika kali ini dia mengacaukannya, bahkan Direktur Yu pun tidak akan bisa menolongnya. Saatnya tiba, saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Yin Siage ini menemui kesulitan. Paman. Direktur Yu, sudah selarut ini Anda belum pulang kerja? Bukankah Anda tidak pernah lembur? Akhir ini pekerjaannya terlalu banyak. Mari kita makan camilan malam bersama. Lapar tidak? Apakah Paman sengaja memesankan ini untuk kami? Tidak. Paman memesan terlalu banyak untuk diri sendiri dan tidak bisa menghabiskannya. Ayo kita makan bersama. Benarkah begitu? Tentu saja. Oh, Oh iya, aku meminta asisten Joe untuk membelikanku kacamata hitam, tapi dia malah membelikanku kacamata penerjemah. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Mau kuberikan padamu? Paman. Jika Anda ingin memberikan hadiah kepada mamiku, katakan saja, tidak perlu alasan yang buruk seperti ini kan? Jika engkau tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Jangan. Direktur Yu, Anda sungguh datang di saat yang tepat. Paman, jika Anda ingin mengejar mamiku, Anda tidak boleh jual mahal seperti ini. Apa yang kau katakan? Tian, Aku beritahu Anda, novel bos yang diktator yang paling disukai mami, cari inspirasi. Apa itu? Kenapa aku harus membaca hal seperti ini? Ayo makan. Ada orang yang bakatnya kurang, tapi tidak suka belajar. Xiao Yin, apakah kamu belum siap? Bagaimana kalau aku mencarikan seseorang untuk membantumu menggantikan?
Aduh gawat, penerjemah bahasa Prancis yang kucarikan, dia terjebak macet di jalan. Tidak apa, Kepala Sie, aku bisa melakukannya sendiri. Benarkah? Tugas kali ini sangatlah penting. Kamu... Anda tenang saja, jika aku mengacaukannya, Anda tidak perlu bicara, aku sendiri yang akan mengundurkan diri. Apa yang kamu bawa ini? Ini adalah kacamata berteknologi tinggi terbaru yang dapat menerjemahkan audio secara langsung. Menerjemahkan suara? Baiklah, oke, aku pergi sekarang. Nyonya, dia punya kacamata yang dapat menerjemahkan secara langsung. Hal itu seharusnya sudah Anda pikirkan sejak awal. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku punya caranya. Baik, aku mengerti, aku akan segera ke sana. Apakah anak kecil suka ikan mas? Paman akan mengajakmu bermain ikan mas. Mau? Mau. Bagus, ayo pergi. Nah, lihatlah, apakah ikan mas itu cantik? Di mana? Itu ada di sana. Di mana? Tolong. Tian-tian. 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 Pengacara Yin. Tian-tian. Apakah kamu baik? Baik saja, sayang. Ayo ganti pakaian. Tidak apa. Kacamata terjemahan Yin Siage kali ini pasti rusak. Mengapa? Tian-tian bukan anak kandungmu, tetapi kamu masih bersedia menyelamatkannya. Apakah harus anak kandung baru bisa dicintai? Sial, kacamata terjemahanku jatuh ke dalam air. Halo, saya dari grup Longyu, Direktur Departemen Hukum. Nama saya Sie, Anda pasti Tuan Kawasaki, Kepala Grup Yinoo. Tuan Kawasaki, silakan duduk. Di mana Yin Siage? Pengacara Yin baru saja pergi untuk berganti pakaian. Ganti pakaian begitu lama, jangan dia kabur sebelum bertanding. Jika tidak mampu, jangan memaksakan diri. Pengacara Yin benar-benar. Di mana kepala grup Longyu? Kenapa sampai sekarang masih belum terlihat? Dia mungkin tidak akan bisa datang. Mohon maaf atas penantiannya. Yin Siage, kacamata penerjemah rusak, dan kau masih berani muncul. Kita lihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Halo, saya Yin Siat. Yin Siages, apakah benar Anda pernah mempublikasikan sebuah jurnal hukum tentang otonomi pernikahan wanita di situs hukum SCI? Wah, saya sudah sering sekali membaca jurnal Anda ini, dan setiap kali membacanya, saya selalu mendapatkan makna yang berbeda. Anda adalah idola saya. Terima kasih atas pujiannya. Khusus untuk Anda, saya bahkan mempelajari bahasa Mandarin, hanya agar lebih mudah bagi kita untuk mendiskusikan pengetahuan di bidang hukum. Kalau begitu, lebih baik dilakukan sekarang daripada menunda saja. Mari kita bahas kontraknya terlebih dahulu. Mengapa tidak? Saya sangat senang sekali melakukannya. Silakan. Tian-tian, setelah ini, kalau ibu tidak ada, kamu tidak boleh lagi bermain air sendirian. Mengerti? Kalau di dekatmu tidak ada orang, betapa bahayanya itu. Kamu tahu? Aku mengerti, Mami. Maaf sudah membuatmu khawatir. Tapi aku mau menjelaskan sedikit. Kepala Sie menyuruhku melihat ikan mas. Ternyata ikan masnya tidak terlihat, ku malah jatuh ke air. Kepala Sie menyuruhmu melihat ikan mas? Ya, benar. Sayangku yang manis, kamu tunggu ibu di sini baik-baik. Ibu ada urusan yang harus diselesaikan. Yin Siage, meskipun kamu disayang oleh Direktur Yu, kamu harusnya mengetuk pintu dulu kan? Kaulah yang mendorong Tian-tian, kan? Jangan bicara omong kosong, aku tidak melakukannya. Kepala Sie, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu pada anak sekecil itu. Kamu bilang aku, jadi aku yang mendorongnya, kamu punya buktinya. Baik, aku akan memeriksa rekaman CCTV. Yin Siage, apa kamu bodoh? Itu taman terbuka, tidak ada CCTV. Tuhan melihat perbuatan manusia, kaulah yang mendorongnya. Memang aku yang mendorong, lalu kenapa? Kamu punya buktinya? Kamu mengakui kalau itu kamu. Tidak ada bukti, jangan berisik di depanku. Keluar. Pasti ada orang yang akan percaya. Hei kamu. Bermain denganku, kamu masih belum sebanding. Hentikan. Lepaskan aku.
lepaskan aku. Direktur Yu, itu semua karena anaknya bermain air di sana, tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Dia jatuh sendiri. Itu yang kau bilang, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Mami mencari kepala Sie. Apa yang Tian-Tian pikirkan? Paman datang tepat pada waktunya. Mami sedang mencari kepala Sie. Aku takut dia akan diganggu. Kenapa ibumu mencari kepala Sie? Kepala Sie yang mendorongku ke dalam air. Tapi aku tidak punya bukti. Asisten Joe, kumpulkan semua video dari jamuan hari ini, lakukan pemeriksaan satu persatu. Hubungi bagian HRD, pecat dia, dan lakukan pemblokiran penuh di seluruh kota. Jangan, Direktur Yu. Jangan, kau tidak bisa memblokirku. Jika engkau memblokirku, hidupku akan berakhir. Apa kau pernah berpikir bahwa yang kau lakukan ini juga menghancurkan hidup orang lain? Bawa dia pergi. Tidak boleh begini. Direktur Yu, kumohon, lepaskan aku, Direktur Yu. Direktur Yu, saya berterima kasih. Selama ada aku tidak akan pernah membiarkanmu dan Tian-Tian menderita sedikit pun kesedihan. Yen Chen, Kau pergi ke jamuan. apa yang kau bicarakan? Aku tidak pergi kemana, mana hari ini. Aku peringatkan kau, kita sekarang bukan dalam hubungan di mana kita bisa saling mengunjungi lokasi syuting. Dengar itu? Ternyata Tian-Tian bukanlah putri kandungku. Direktur Yu, sampel Tian-Tian dan Guo sudah saya letakkan di ruang kerja Anda. Baik. Aku sedang pusing bagaimana cara memastikan hubungan ini. Yu Yan Chen, kau malah memberikan kesempatan itu kepadaku. Yin Siage, kau bekerja di sini? Yang Fan, kenapa engkau ada di sini? Aduh, kenapa memanggil Yang Fan? Bagaimanapun kita adalah keluarga. Panggil saja kakak ipar. Aku tidak ada urusan denganmu. Kemana Yin Kiki pergi? Kenapa tidak ada kabar darinya akhir ini Bukankah kalian selalu bersama? bersama? Kau menyembunyikannya, kan? Akhir ini aku sedang butuh uang. Pinjamkan sedikit uang. Aku juga tidak menghubunginya akhir ini, jangan cari aku. Hei! Ya, ini tempat kerjamu kan? Kalau engkau cerdas, segera berikan uang itu padaku. Kau juga tidak mau aku membuat keributan di atas, kan? Bagaimanapun juga, kalian para pengacara adalah orang-orang yang menjaga citra. Anak kecil, bagaimana kalau ibumu tidak menurut? Jangan sentuh dia. Aduh, lepaskan dia. Lepaskan dia, aku akan memberimu uang. Nah, ini baru benar. Paman, Jangan takut, Paman datang. Kamu siapa? Berani memukulku? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Buang dia keluar. Kamu tidak apa? Apa? Tidak apa. Apa? Untungnya kamu datang tepat waktu. Saat kamu menghadapi bahaya, kamu bisa meneleponku. Menghadapi hal seperti ini, saya masih harus merepotkan bos? Sungguh tidak enak. Aku tidak hanya ingin menjadi bosmu. Apa kamu belum mengerti? wah, benar. Benar pasangan yang sedang jatuh cinta. Anak itu masih kecil, dia sering menggunakan idiom dengan keliru. Paman, Ya, besok di sekolah ada acara bazar amal orang tua dan anak. Bisakah Paman menemaniku? ternyata aku dijadikan pilihan cadangan, ya. Paman, besok ada konferensi internasional. Jika selesainya cepat, aku akan datang menemanimu. Oh, Pada acara amal kali ini, tujuannya adalah membantu anak miskin di pegunungan membangun sekolah.
Saya harap semua orang tua dan anak-anak bersemangat. Mari kita lihat siapakah yang akan mendapatkan gelar dermawan cilik hari ini. Siapakah pemenangnya? Mami, aku harus menjual semua ini untuk membantu anak itu. Tentu, sayang, Mami yakin kita pasti bisa. Semuanya, ayo lihatlah, perhatikanlah ukiran kayu buatan tangan Tian-Tian. Bisa dipajang di rumah sebagai dekorasi. Siapapun yang lewat, jangan sampai melewatkan ini. Berisik sekali. Siapa yang mau membeli kayu bekas kalian itu? Ini bukan kayu bekas. Ini buatan tanganku sendiri. Sama saja, barang murahan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana orang seperti kalian bisa masuk ke taman kanak-kanak ini. Satu kelas dengan anakku, aku merasa sial. Ibu, kenapa Anda berbicara seperti itu? Memang begini caraku bicara, kenapa? Ukiran kayu Tian-Tian, dia begadang setiap malam setelah pulang sekolah untuk mengukirnya. Jika Anda tidak suka, tidak masalah, tapi jangan pernah meremehkan. Bukankah ini hanya barang rongsokan? Ayo semuanya, lihatlah, ada orang yang memanfaatkan acara amal ini dengan membawa barang rongsokan, dan mencoba menipu orang di sini. Coba lihat semua, ada yang memanfaatkan acara amal ini, membawa barang rongsokan, sekadar menggugurkan kewajiban. Ya ampun, ini adalah acara amal taman kanak Nuodun yang diadakan bertahun-tahun. Baru pertama kali aku melihat barang yang tidak berharga sama sekali. Ibu dan anak ini benar penuh siasat, tidak mau mengeluarkan uang, malah membawa barang rongsokan ini, mencari orang bodoh untuk membelinya. Mami, apakah ukiran kayu buatanku seburuk itu? Tentu saja tidak. Ukiran kayu buatan Tian-Tian adalah yang terbaik di hati Mama. Jangan berdrama menyedihkan di sini. Aku rasa semua barangmu ini, jangan harap bisa terjual 1 sen pun. Semua. Cepat lihat punyaku. Ini adalah vas Tiang Qiubing dengan pola bunga melilit dari dinasti Qing. Barang bagus, aku tawar 600 juta rupiah. Cepat lihat yang ini. Ini adalah kalung zamrud yang pernah dipakai oleh seorang putri dari abad ke-18. Aku tawar 1.600.000.000 rupiah. Aku tawar 2 miliar rupiah. Kalian lihat perbedaan kekayaan kita kan? Aku akui barang yang kamu bawa sangat berharga, tapi ukiran kayu buatan Tian-Tian ini dibuat dengan sepenuh hati, meskipun hanya terjual Rp5.000 saja atau Rp10.000 pun, itu tetap akan membantu anak-anak di daerah miskin. Bantuan apa? Rp10.000 bahkan tidak cukup untuk membeli sebotol air saja. Pergi dari acara amal kami. Kami sama sekali tidak membutuhkan kalian. Pergi. Aku tawar 20 miliar rupiah untuk membeli ukiran kayu ini. Bukankah ini Direktur Yu dari grup Long Yu? Mengapa dia bisa ada di sini? Mungkinkah itu anak Direktur Yu? Hati. Jangan memperburuk keadaan. Pahatan kayu ini bagus, saya tawar 30 juta rupiah. Yang ini juga tidak kalah bagus, saya tawar 40 juta rupiah. Ini benar hasil karya seorang pemahat jenius, pasti memiliki nilai koleksi tertentu, saya tawar 60 juta rupiah. Mami, apakah yang mereka bicarakan itu mata uang game atau uang sungguhan? Uang sungguhan. Hah? Dalam acara amal kali ini, harga jual tertinggi adalah 60 juta rupiah, dan pemenang kategori filantropis cilik adalah Ananda Yin Tian-Tian. Kami persilakan anak dan orang tua bersama-sama naik ke atas panggung untuk berfoto. Papi Mami, cepatlah kemari Papi Mami. Ayo. Ayah dan ibu mendekat sedikit. Lihatlah ke depan. 3, 2, 1, cheese. Si Jalang Yin Siage ini, kenapa dia terus menggoda pria di mana-mana? Nyonya, tukang servis sudah datang. Astaga, Yin Kiki, Nyonya, ternyata kamu di sini, ya. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Nyonya, Anda mengenalnya? Pelayan, terlalu banyak bicara, pergi sana. Aduh, hebat sekali ya gayamu. Mau apa kamu? Benar seperti ayam biasa yang naik ke dahan menjadi burung phoenix. Pantas saja pesan yang kukirim, tak ada satupun yang kamu balas. Kamu mau apa? Tentu saja aku ingin bersamamu lagi
selama hari-hari tanpamu, rasanya seperti tersiksa. Jangan sentuh aku. Apa kamu pikir kamu pantas untukku sekarang? Pengawal? Di mana pengawalnya itu? Orang ini mencuri barang, cepat tangkap dia. Yin Kiki, jangan kira kamu bisa berbuat apa terhadapku dengan cara ini. Kemanapun kamu pergi, aku Bawa akan dia. ikut ke sana. Bawa Aku akan dia. ikut ke sana. Bawa dia. Jangan main-main lagi, kemasi barangmu, kita harus segera pergi. Kita mau pergi kemana, Bu? Ke rumah adikmu, Kenapa kita harus pergi ke sana? ayah kandungmu datang mencari, jika dia bertemu Yuan Chen, habislah kita. Mami, kamu sedang melihat apa? Tidak, tidak melihat apa. Ayo kita pergi. Direktur Yu, Kenapa kalian datang? begini, akhir ini ada sedikit masalah di rumah. Bisakah Bapak membantu saya menjaga Tian-Tian beberapa hari? Biarkan dia tinggal di rumah Bapak. Saya tahu ini agak tidak sopan, tetapi Bisa. Kamu juga ikut saja. saya tidak usah. Kebetulan di rumah ada anak, mereka bisa saling menemani. Kalau begitu, terima kasih banyak, Direktur Yu. Jadilah anak baik. Kak, Xiao Guo, kenapa kalian ada di sini? Aku kangen padamu dan Tian-Tian, jadi aku datang untuk tinggal 2 hari saja. Kenapa tidak bilang? Bilang sebelumnya. Kita ini saudara kandung, perlu bilang apa lagi? Hei, di mana Tian-Tian? Dia aku titipkan di rumah teman selama beberapa hari. Hah? Cepat buka pintunya, biarkan kami masuk. Siage, cepat masak, aku lapar sekali. Siapa? Siage, coba lihat, aku agak takut. Siapa itu? Kak, buka pintunya. Tidak mau, aku takut. Kiki, keluar. Kita bicara sebentar. Tidak akan. Kau, jika ada urusan, bicaralah dengan Yin Siage, dia wakilku. Yang Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jika ada masalah, bicarakan besok saja. Besok? Besok kalian mau bersembunyi di mana lagi ya? Hah, Kalau engkau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. panggil polisi? Coba saja kau berani panggil. Direktur Yu, Nona Yin sudah pergi? Apa dia bilang akan pergi kemana? Saya dengar, dia pergi ke rumah kerabat untuk menginap beberapa hari. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Bibi. Anak ini benar sopan. Tidak seperti itu. Ayo, Paman akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Tian-Tian, apa kau sudah selesai mandi? Paman akan membantumu mengeringkan rambut. Sudah selesai. Tian-Tian, kau berkeringat, kenapa masih terbungkus selimut? Apa kau tidak merasa panas? Aku tidak mau. Aku punya tanda lahir jelek di bawah tulang selangka. Aku tidak mau ada orang lain yang melihatnya. Paman beritahu ya, tanda lahir itu adalah hadiah dari Tuhan untukmu. Mana mungkin itu jelek, benar kan? Baiklah, kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Tapi kamu harus janji rahasiakan ya. Paman akan bantu merahasiakannya. Tanda lahir ini, Betul, aku sudah memilikinya sejak lahir. tanda lahir keturunan keluarga saya, Tian-Tian juga memilikinya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Saya harus mencari tahu. Tian-Tian,
Kamu tunggu sebentar di sini. Laporkan saja. Laporkan saja. Anakku sudah tiada, istriku juga tiada. Katakan padaku, apakah hidupku ini tragis atau tidak? Tragis atau tidak? Yang Fan, tenang dulu. Letakkan pisau itu. Aku tahu kamu sangat menderita, tetapi kamu baru berusia 30 tahun, masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Memperbaiki. Katakan padaku, lalu bagaimana aku bisa memperbaikinya? Bagaimana memperbaikinya? Aku bisa membantumu. Tenang dan letakkan pisau itu. Aku yakin kita bisa berdamai. Kamu yakin? Aku seorang pengacara, aku bisa membantumu. Pikirkan Guo, kamu adalah ayahnya. Jika kamu berbuat kriminal, dia akan terkena dampaknya. Baiklah, aku tidak akan menyakitimu, tetapi aku ingin bicara sebentar dengan Yin Kiki. Sebentar. Buka pintunya. Kalian berdua bicaralah baik-baik. Aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Yang Fan, kamu benar sampah. Aku benar bodoh karena terbutakan sampai mau menikahimu. Xiaoguo juga tidak akan memanggilmu ayah. Dia tidak punya ayah sepertimu. Apa katamu? Aku bilang, kau memang bajingan. Kalau kau tak keluar, percaya tidak kalau akan kubunuh adik perempuanmu. Bagus juga. Dengan begitu Yin Xiage bisa mati, Yang Pan juga bisa dipenjara, dan aku menikmati hasilnya. Mau bunuh saja. Yang Fan, kau tidak berani, kau memang pengecut. Kakak. Aku tidak akan membukakan pintu tidak akan kubuka pintu. Baiklah. Baik. Jangan salahkan aku kejam. Kakakmu ini hanya ingin hidup lebih baik saja. Hentikan. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Tidak apa. Mengapa kamu datang kemari? Aku tanya padamu. Bagaimana dengan tanda lahir Tian-Tian? Jadi Tian-Tian adalah putriku, benar? Ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu mencariku hanya untuk mengambil anaknya dariku? Jika aku memberitahumu semua kebenarannya, bagaimana jika kamu merebut Tian-Tian? Tian-Tian adalah anak kita. Mana mungkin aku menjauhkannya darimu? Aku akan memberimu status yang layak. Status yang layak katamu? Lalu, bagaimana dengan ibu dari anakmu yang lain? Kamu ingin orang lain memandang Tian-Tian seperti apa? Anak dari orang ketiga? Aku tidak setuju. Kamu bukan orang ketiga. Jika bukan karena kecelakaan 6 tahun lalu, aku dan dia tidak akan pernah bertemu. 6 tahun lalu? Maksudmu, 6 tahun lalu kamu tidak sengaja tidur dengan 2 orang? Tidak. Sejak awal sampai sekarang, hanya kamu satunya wanitaku. Percayalah padaku seutuhnya. Aku akan memanggilnya ke sini untuk menjelaskan. Siapa yang ada di rumahmu? Kakakku, Yin Kiki, dan anaknya. Yang tadi itu mantan suaminya. Yin Kiki kakakmu. Ya. Dia memasukkan identitasmu, mengatakan bahwa dia adalah wanita 6 tahun lalu. Apa? Kak, buka pintunya. Jelaskan semuanya. Sini. Xiaoguo sama sekali bukan anakku. Kenapa engkau membohongiku? Kak, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Aku akan meminta asisten Joe mendaftar semua kejahatanmu, lalu menyerahkannya kepada pihak polisi. Di kehidupan selanjutnya nanti, kau akan mendekam saja di dalam penjara. Aku tidak mau dipenjara. Xiage, tolonglah aku. Aku tidak boleh dipenjara. Jika aku dipenjara, bagaimana nasib Guo? Xiaoguo hanya akan menjadi buruk jika di sisimu. Kita ini saudara kandung. Lihatlah kita yang lahir dari ibu yang sama. Mintalah Direktur Yu membiarkanku pergi. Aku mohon padamu. Kak, kau baru saja membuatku celaka, tidak mau membuka pintu sama sekali. Apakah kau masih menganggap dirimu kakakku? Kita berdua lahir dari orang tua yang sama. Kenapa engkau bisa menjadi pengacara emas, sementara aku hanya bisa jadi asistenmu? Kenapa pria yang tidur semalam denganmu adalah seorang direktur, sementara suamiku hanya seorang tukang reparasi? Pada akhirnya, bukankah ini semua hanya karena Tuhan tidak adil? Apa salahnya aku melakukan ini? Orang akan berbuat apa saja demi dirinya sendiri. Kalau tidak, itu bencana besar.
Kamu tidak tahu diri. Saya ini kakakmu, beraninya kamu memukulku? Saya menyesal tidak membangunkanmu lebih awal, sehingga kamu menjadi sejahat ini. Saya jahat? Yin Xiaje, jika nasib kita tertukar, menurutmu, apakah kamu masih bisa seperti sekarang, berada di posisi moral yang tinggi, dan menyalahkanku? Kamu hanya akan menjadi lebih jahat dariku. Jangan cari alasan. Kamu pikir semua orang seburuk dirimu? Bahkan jika hari ini saya adalah seorang pengemis, saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Semua ini demi Xiao Guo. Sebagai seorang ibu, saya ingin anak saya hidup dengan baik. Apa salahnya? Kamu bisa membohongi orang lain, tapi apakah kamu bisa membohongi saya? Apakah kamu seorang ibu yang baik? Sekarang kamu berbicara tentang kasih sayang seorang ibu, tidakkah kamu merasa sangat konyol? Dia sendiri yang tidak bisa diandalkan. Bukan salahku. Ceki sudah kamu yang gila? tidak bisa diandalkan ini. Lepaskan. Panggil seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan saya. Mulai sekarang, saya akan selalu bersamamu. Konferensi pers yang diadakan hari ini, terutama untuk mengumumkan istri Presiden Grup Long Yu, serta identitas pewaris. Silakan mereka naik ke panggung. Tujuan saya mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk memberitahu seluruh dunia bahwa dalam hidup ini saya hanya akan menikahi Yin Xiage seorang. Di usia muda sudah jadi pengganggu.